Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ketiga, saya akan membahas mengenai analisis pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu yang pertama, yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang kedua, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang ketiga, investasi dan fungsi investasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu keseimbangan perekonomian negara. Kita akan menjelaskan satu persatu. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor? Yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Yang diasumsikan bahwa tidak ada kegiatan pemerintah atau government konsumsi dari pemerintah, atau tidak ada kegiatan dari perdagangan ekspor atau impor yang berada di luar negeri. Seperti itu. Ini ada diagram alir mengenai perekonomian dua sektor. Yang terlibat dalam kegiatan perekonomian ini hanyalah rumah tangga produsen atau tadi disebut perusahaan, dan rumah tangga konsumen atau sektor rumah tangga. Saya akan menjelaskan mengenai sektor rumah tangga ini kan dia ini punya sektor rumah tangga ini mengeluarkan biaya untuk konsumsi. Lalu perusahaan ini, produsen ini kan membuat barang-barang yang nantinya akan dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Namun rumah tangga konsumen ini juga memerlukan rumah tangga produsen ini memerlukan rumah tangga konsumen untuk apa? Untuk memenuhi faktor-faktor produksinya dari rumah tangga produsen tersebut. Misalnya apa saja rumah tangga konsumen yang diperlukan atau faktor-faktor produksi yang diperlukan oleh rumah tangga produsen, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, sumber daya, dan teknologi. Itu diperlukan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Setelah rumah tangga produsen atau perusahaan ini bisa memproduksi suatu barang atau barang-barang hasil produksinya dijual ke rumah tangga konsumen atau dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Melalui apa? Melalui pasar barang dan jasa. Jadi rumah tangga konsumen ini menyediakan faktor-faktor produksi bagi rumah tangga produsen, lalu rumah tangga produsen ini membuat barang-barang yang nantinya akan diproduksi, yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Jadi ada perputaran atau diagram alir perekonomian dari dua sektor tersebut. Rumah tangga produsen ini juga memerlukan dana dari rumah tangga konsumen. Ini kita tidak bahas ini, tapi akan saya memberikan penjelasan sedikit. Rumah tangga produsen ini melibatkan, kan rumah tangga konsumen ini juga menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung di bank. Dari bank inilah rumah tangga produsen meminjam atau menggunakan dana dari rumah tangga konsumen ini untuk pengembangan kegiatan usahanya atau untuk membeli faktor-faktor produksi. Itu kurang lebih itu penjelasannya. Ini lebih jelasnya. Yang pertama tadi kan sudah saya sebutkan, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Tadi kan ada faktor-faktor produksi, tanah, lahan, atau terus tenaga kerja, terus sumber daya, lalu apa lagi tadi? Modal ini yang tadi saya sebutkan, ada lembaga keuangan di situ, tapi tidak masuk di dalam. Lahan, sumber daya, teknologi, tenaga kerja, dan apa tadi satu? Ya itu pokoknya kurang lebih ada 4.
Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Nah, perusahaan ini kan membayar faktor produksi tadi, masuknya uang ke rumah tangga, produksi rumah tangga konsumen. Nah, dari rumah tangga konsumen itu sebagian pendapatan yang diterima itu digunakan untuk kegiatan konsumsi. Konsumsi apa? Konsumsi barang-barang yang dijual oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung ke institusi-institusi keuangan. Nah, ini ditabung di bank biasanya. Lalu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Nah, tadi sempat saya singgung di awal, itu perusahaan atau rumah tangga produsen yang ingin mengembangkan perusahaannya atau ingin melakukan pembelian untuk investasi yang dilakukan perusahaannya, dia meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh bank atau diputar lah istilahnya. Nah, ini hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contohnya, perhatikan tabel 4.1 halaman 108 dari bukunya Sadono Sukirno. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Ini dia tabelnya. Nah, jika pendapatan disposable-nya income atau YD-nya itu 0, sedangkan pengeluaran konsumsinya itu 125, maka rumah tangga tersebut berhutang menggunakan tabungannya, tapi kan tabungannya tidak punya tabungan. Jadi menggunakan tabungan yang tidak dimilikinya untuk melakukan pengeluaran konsumsi. Nah, jika pendapatan disposable-nya 100 sedangkan pengeluaran konsumsinya 200, maka dia juga tetap berhutang 100 atau tetap menggunakan dana dari tabungan tersebut sebesar 100 untuk memenuhi konsumsinya, pengeluaran konsumsinya atau C-nya itu. Begitu juga seterusnya sampai pada ke yang 500, pendapatan disposable-nya 500 sedangkan pengeluarannya 500. Lah, berapa dia tabung uangnya? Tidak ada kan, 0. Jadi ini kondisi yang seimbang atau equilibrium. Lah, semakin ke bawah ini menjelaskan bahwa pendapatannya besar sedangkan pengeluarannya tidak sebesar pendapatannya, maka ada sisa yang diberikan untuk ditabungkan, digunakan untuk tabungan. Misalkan ini yang 600, pendapatan disposable-nya 600 sedangkan pengeluaran untuk konsumsinya 575. Maka yang ditabung adalah sisanya dari 600 dikurangi dengan pengeluaran konsumsi. Begitu juga seterusnya, jika pendapatannya 1000, pendapatan disposable-nya 1000 dan pengeluarannya untuk konsumsi 875, maka yang ditabung 125. Ada penjelasannya. Nah, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengorek tabungan atau menggunakan tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Ya, ini tadi yang saya sebutkan, yang jika pendapatannya 0, namun untuk pengeluaran konsumsinya 125, dia harus menggunakan atau meminjam tabungannya di masa lalu yang ada di bank untuk memenuhi pengeluaran konsumsinya. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan ditabung. Nah, ini kondisi yang kedua. Jika pendapatan disposable-nya 600, sedangkan pengeluaran konsumsinya hanya 575, maka masih ada sisa tabungan sebesar 25. Nah, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Jadi jika pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran konsumsinya, ada sisa
dari pendapatan disposable tersebut yang bisa ditabung. Nah, ini selanjutnya kita menjelaskan mengenai kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume merupakan perbandingan antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau delta YD yang diperoleh. Rumus MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta YD. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income atau YD. Rumusnya average propensity to consume sama dengan konsumsi per delta YD. Nah, ini ada contoh, perhatikan tabel 4.2 halaman 110 dalam bukunya Sadono Sukirno. Saya ada bukunya. Nah, ini kalau kita melihat halaman 110 penjelasannya, ada tabelnya, nanti saya kirim fotonya. Dalam contoh 1 digambarkan pendapatan disposable dalam kolom 1 selalu bertambah sebanyak 200.000. Misalnya dari 400.000 ke 600.000. Dan ini mengakibatkan konsumsi yang ditunjukkan pada kolom 2 juga senantiasa bertambah sebesar 150.000 dari 450.000 ke 600.000. Maka marginal propensity to consume yang ditunjukkan dalam kolom 3 adalah 0,75. Dari mana? Dari 150.000 delta C-nya atau penambahan atau pertambahan konsumsinya sebesar 150.000 dibagi dengan pertambahan dari pendapatan. Tadi pertambahan konsumsinya sebesar 150.000 dibagi dengan pertambahan pendapatan sebesar 200.000 sama dengan 0,75. Kita lanjutkan. Ini ada kecondongan menabung atau kecondongan menabung marginal atau marginal propensity to saving. Merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan atau delta saving dengan pertambahan disposable income atau delta YD. Rumusnya MPS sama dengan delta S atau delta saving dibagi dengan delta YD atau delta pendapatan disposable. Sedangkan untuk kecenderungan menabung rata-rata yang menunjukkan perbandingan antara tabungan atau saving S dengan pendapatan disposable. Nah, untuk rumus kecenderungan menabung rata-rata atau average propensity to saving sama dengan saving dibagi pendapatan disposable. Nah, ini kalau kita lihat, perhatikan tabel 4.3. Ada tabelnya yang nanti saya fotokan, ada penjelasannya juga. Begini penjelasannya, tabungan tersebut apabila pendapatan disposable bertambah 200.000 menjadi 400.000, tabungan berubah dari 100.000 menjadi tabungan berubah dari minus 100.000 menjadi minus 60.000. Maka marginal propensity to consume-nya sebesar 0,20. Nanti kita akan bahas ini, angka-angkanya gampang. Kita sebutkan rumusnya saja. Jadi hubungannya apa antara marginal propensity to consume dengan marginal propensity to saving?
Jika keduanya dijumlah, maka jumlahnya sama dengan 1. Jadi apabila tadi marginal propensity to consume-nya itu dengan nilai yang saya jelaskan itu sebanyak 0,75, maka otomatis marginal propensity to saving-nya itu 0,25. Karena apa? Karena kedua hal ini kecenderungan menabung marginal dan kecenderungan mengkonsumsi marginal itu jumlahnya harus 1. Dari mana? Dari ini ada rumusnya. Hal ini dibuktikan dengan secara aljabar bahwa pendapatan disposable adalah penjumlahan dari konsumsi rumah tangga dengan tabungannya. Jadi konsumsi ditambah tabungan atau saving, konsumsi tambah saving sama dengan pendapatan disposable. Apabila dibagi dengan YD sama dengan YD per YD sama dengan konsumsi ditambah saving, konsumsi per YD ditambah saving per YD. Jika kita lihat rumusnya, maka sama, tetap rata average propensity to consume ditambah average propensity to saving juga sama, 1 nilainya. Nah, ini apabila ada rumah tangga mengalami kenaikan pendapatan, maka konsumsi dan saving akan bertambah. Hubungan pertambahan tersebut dinyatakan dengan delta YD, delta pendapatan disposable ditambah sama dengan delta konsumsi pertambahan konsumsi ditambah pertambahan tabungan. Apabila masing-masing komponen dari persamaan di atas dibagi dengan delta YD, maka tetap sama, hasilnya 1. Karena delta C per delta YD itu merupakan rumus dari marginal propensity to consume, dan delta saving dibagi dengan delta YD itu merupakan rumus dari marginal propensity to saving. Jadi apabila marginal propensity to consume ditambah dengan marginal propensity to saving, tadi saya bilang di awal rumusnya adalah sama dengan 1, nilainya itu sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan mengenai pembahasan yang selanjutnya tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah konsumsi sama dengan A plus B Y atau A plus B dari pendapatan. Diturunkan lagi yang mana konsumsi sama dengan A atau konsanta konsumsi rumah tangga saat pendapatan 0 A itu. Sedangkan yang B adalah marginal propensity to consume. Nah, sedangkan pada fungsi tabungan, yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. S sama dengan min A ditambah 1 min B dikali Y, atau jika diturunkan maka saving sama dengan minus dari konsumsi tabungan rumah tangga pada saat pendapatan nasional 0 ditambah 1 min B. B ini apa? B itu merupakan marginal propensity to saving dikalikan dengan pendapatan disposable. Ada di contohnya, nanti saya share. Kita lanjutkan ke investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi, investasi merupakan sering dikenal dengan penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang digunakan untuk menambah kemampuan dari pemproduksi barang dan jasa tersebut yang tersedia dalam kegiatan perekonomian.
Investasi meliputi pengeluaran untuk pemberian barang modal, yaitu mesin-mesin, peralatan produksi, atau untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang selanjutnya, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan atau nilainya sudah habis atau tidak dapat digunakan. Lalu pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Lalu digunakan juga untuk pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Faktor yang menentukan kegiatan investasi yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang dapat diramalkan akan diperoleh. Suku bunganya, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, dan keuntungan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan tersebut. Fungsi dari investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Sedangkan investasi yang terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi investasinya. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, atau Y sama dengan C plus I. Investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S. Jadi nilai dari I itu sama dengan S. Nah, ini ada tabel. Tadi kan rumusnya Y sama dengan I. Y sama dengan C plus I. Dan nilai I sendiri harus sama dengan S. Kita lihat jika di awal ini nilai dari pendapatan nasional itu 0, konsumsinya 90, tabungannya minus 90, investasinya 120. Maka pengeluaran agregatnya 210. Maka keadaan perekonomian ini masih dalam keadaan ekspansi. Nah, begitu juga karena apa? Karena nilai dari investasi tidak sama dengan nilai tabungan. Jadi pendapatan nasionalnya masih 0. Nah, begitu terus sampai ke posisi yang seimbang. Posisi seimbang ini misalkan pendapatan nasionalnya 840, sedangkan konsumsi yang diperlukan suatu negara tersebut adalah 720. Lalu tabungannya nilainya sama dengan investasi. Jadi dan pengeluaran agregatnya sama dengan pendapatan nasional. Maka dalam keadaan ini berarti keseimbangan pendapatan nasionalnya itu berada dalam posisi yang seimbang. Lalu di bawahnya ada yang tabungannya lebih besar daripada investasinya, maka keadaan perekonomiannya sedang kontraksi. Kita lanjutkan ke pendekatan aljabarnya. Persamaan pertama, Y sama dengan C plus I. Jika Y sama konsumsinya sebesar 90 dan I-nya sama dengan 0,75, Y plus 120, maka Y dikurangi 0,75, Y sama dengan 210. Y sama dengan 210 dibagi dengan 0,25. Hasilnya berapa? Hasilnya 840. Nah, untuk mencari nilai persamaan ini tadi, untuk mengetahui nilai persamaan bahwa pendapatan nasionalnya di posisi mana dia bisa berada dalam posisi yang seimbang, itu dicari oleh persamaan Y. Bisa menggunakan persamaan Y atau bisa menggunakan persamaan
S sama dengan I. Itu nanti ketemu hasilnya juga sama. Y-nya sama, nilai dari persamaan pertama dan persamaan kedua yaitu sama-sama 840. Jika kita mengacu pada tabel ini. Nah, ini selanjutnya ada angka pengganda atau multiplier. Jika pada suatu ketika besarnya investasi tidak sama dengan besarnya tabungan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kegiatan perekonomian. Pendapatan nasional, pengeluaran konsumsi, dan juga besarnya tabungan berada dalam keadaan disequilibrium atau tidak berada dalam keadaan yang seimbang. Pendapatan nasional besarnya akan terus bertambah, terus berubah, sehingga tingkat pendapatan nasional equilibrium yang baru akan tercapai, yaitu besarnya tabungan sama dengan investasi. Hubungan antara perubahan investasi dan perubahan pendapatan nasional equilibrium yang diakibatkan oleh perubahan investasi tersebut diterangkan dengan konsep angka pengganda atau multiplier. Nah, multiplier adalah bilangan di mana investasi harus dikalikan apabila ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional equilibrium yang diakibatkan oleh perubahan investasi yang dimaksud. Multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan pengeluaran agregat ke atas tingkat equilibrium, yang terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Apabila K menunjukkan besarnya angka multiplier, maka delta Y atau perubahan dari pendapatan sama dengan K dikali delta investasi atau perubahan investasi, di mana K sendiri merupakan pembagian antara perubahan nilai Y atau nilai pendapatan nasional dibagi dengan perubahan dari nilai investasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga kali ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Untuk tabel-tabel tadi yang tidak ada, mungkin saya bisa kirimkan di WhatsApp group ya. Saya fotokan nanti. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.